Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sudah tidak diragukan lagi. Cinta beliau kepada kita sebagai umatnya akan beliau realisasikan juga kelak di hari kiamat, ketika semua nabi tidak bisa memberikan syafaat melainkan Nabi Muhammad SAW. Ia akan memberikan syafaat kepada umatnya sebagai tanda cintanya kepada kita. Akan tetapi di balik cintanya itu ternyata ada 3 kelompok yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW dan dijauhi duduknya oleh Rasulullah SAW kelak saat di hari kiamat. Lalu siapakah 3 kelompok orang yang dibenci oleh Nabi itu? Apa sebab mereka sampai dibenci oleh Nabi Muhammad SAW? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan sahabatnya, lalu memberikan sebuah nasihat yang sangat menggetarkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah As-Sarsarun dan Al-Mutasyaddiqun serta Al-Mutafaihikun." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengerti As-Sarsarun dan Al-Mutasyaddiqun, tapi siapakah Al-Mutafaihikun itu?" Beliau SAW menjawab, "Al-Mutakabbirun." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW hendak mengingatkan umatnya akan 3 perkara yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Pertama, Al-Sarsarun atau orang yang banyak celoteh dan suka membual. Golongan pertama yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW adalah pembual dan pendusta yang banyak cakap serta pandai pula bersilat lidah. Hal itu juga terkadang disertai dengan argumentasi yang sangat logis dan yuridis, namun mengandung kebohongan dan tipuan. Kalau berbicara seenaknya saja, kurang menjaga adab serta mencela pembicaraan. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah berpesan dalam sebuah hadisnya, "Katakanlah yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Banyak berkata tapi sedikit makna atau tidak sesuai fakta, maka mereka itu tergolong sebagai orang-orang munafik yang apabila berkata ia dusta, bila berjanji diingkari, dan bila dipercaya dihianati. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, janganlah percaya kepada orang-orang yang seperti ini, karena mereka juga sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang ini dalam Al-Quran. "Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Al-Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Kedua, Al-Mutasyaddiqun atau orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain. Golongan kedua yang dibenci Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berlagak fasih dengan tata bahasa yang menakjubkan. Jika mereka berbicara, bumbunya sangat berlebihan hingga tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka adalah orang yang lihai dalam bertutur kata, tapi hanya ingin mendapatkan pujian. Tak jarang pula, bahasanya indah namun berbisa atau menghinakan. Mereka adalah orang-orang yang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir orang seperti ini dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, "Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Ketiga, al-mutafaihikun, atau orang yang suka membesarkan diri. Golongan ketiga yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, yakni orang yang sombong atau angkuh. Banyak kisah-kisah yang menceritakan orang-orang yang angkuh dan sombong di dalam Al-Quran, yang akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan yang pertama kali terjadi ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu ia pun dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Hal serupa juga terjadi kepada Fir'aun yang dengan kesombongannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan ia di Laut Merah. Korun yang pongah dengan harta kekayaannya dilenyapkan ke perut bumi, serta Raja Namrud yang menyertakan diri dengan Allah justru dimatikan oleh seekor nyamuk. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah ketiga kelompok manusia yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita supaya memperbaiki diri sebaik mungkin dengan terus beramal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Tetaplah rendah hati, karena keangkuhan adalah awal dari semua kejahatan. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikmah pernah memberikan nasihat, kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan penyesalan lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan bangga dan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.